Bab 691, Pecahan Alam Indah. Luban melihat tugasnya telah selesai, hatinya tidak merasakan riak apapun. Namun, tugas ini memungkinkannya menemukan beberapa metode yang lebih baik untuk mencemari dunia saat ini sekaligus melawan invasi wilayah asing. Misalnya, Dark Executioner dan rekan-rekannya tidak mengalami kejadian aneh apapun saat bertemu Bao-Bao. Meskipun tidak dapat dipastikan apakah pikiran mereka masih normal, setidaknya penampilan mereka masih berbentuk manusia. Dia mewujudkan pena baja perak yang disebut Testament, dan melihat Essence Extraction di atasnya menyala sekali lagi. Luban mengkliknya. Ekstraksi esensi. Sublimasi perubahan kualitatif. Menghabiskan sumber daya dengan imbalan keajaiban. Upaya yang disarankan. Poin keheningan yang dibutuhkan, 1 juta poin. Bahan yang dibutuhkan, bunga sakura jatuh primordial. Bahan yang dibutuhkan, batu kunci menara es. Bahan yang dibutuhkan, rahasia ibu kota terbengkalai. Bahan yang dibutuhkan, Splendid Realm Sword. Wah, sial. Luban tidak dapat menahan diri untuk berseru, sial sekali. Kali ini, tidak hanya dibutuhkan 4 material, tetapi salah satunya bahkan merupakan pecahan dari alam indah. Luban pertama kali membuka deskripsi untuk Splendid Realm Sword ini. Pecahan alam indah. Fragmen yang ditinggalkan oleh peradaban asing yang pernah mulia. Ada sebuah peradaban yang pernah mencoba melawan makhluk-makhluk tak terlukiskan itu. Mereka hampir berhasil tetapi memilih untuk pergi setelah putus asa mengetahui akhir yang tak terelakkan akan datang. Meskipun tidak dapat menyelamatkan dunia, pecahan-pecahan ini setidaknya dapat memperpanjang era penderitaan. Setelah membaca deskripsinya, Luban cukup yakin bahwa ini adalah sesuatu dari alam indah. Mengenai apa yang dilambangkan pecahan itu, apakah itu sebuah benda, objek, atau orang, ia belum yakin untuk saat ini. Menurut Charlotte, alam agung sendirilah yang menjaga semua orang luar, dan terakhir kali ia hampir berubah menjadi batu dan ditinggalkan di sana. Untuk pergi ke alam agung, sepertinya ia membutuhkan bantuan kekuatan Charlotte. Hanya saja kesetiaan wanita tua gila itu juga tidak jelas. Luban merasa wanita itu bukan ancaman baginya saat ini, semata-mata karena ia perlu melawan inkarnasi lain dan ingin memenangkan hati Luban. Jika inkarnasi lain itu diselesaikan oleh Charlotte, Luban mungkin akan berakhir seperti kelinci ketika peran anjingnya selesai, dibuang begitu saja setelah kegunaannya berakhir. Dia lalu melihat ke arah materi lainnya. Bunga sakura jatuh purba. Kelopak pertama yang jatuh dari sakura ilahi. Sakura ilahi yang menyelimuti seluruh kuil agung Pulau Harmoni awalnya hanyalah sebatang pohon kecil. Orang-orang memujanya, merawatnya, memujanya, dan seiring pertumbuhannya, sakura ilahi melindungi mereka semua. Kelopak bunga sakura ilahi, berguguran, abadi seperti sebelumnya. Kelopak pertama yang jatuh dari sakura ilahi di kuil agung Pulau Harmoni pasti berusia setidaknya beberapa abad, pikir Luban. Pulau Harmoni yang pernah dikunjunginya memiliki sakura ilahi yang telah berubah menjadi pohon besar dan kokoh, bahkan kuil besar pulau dibangun dengan mengandalkan pohon ini, sulit membayangkannya sebagai pohon muda belaka. Karena itu, Luban merasa bahwa ia mungkin memiliki kesempatan, melalui sebuah tugas, untuk kembali ke saat Pulau Harmoni pertama kali terkontaminasi. Saat itu, siapakah yang mencemari Pulau Harmoni dan siapa yang memiliki api murni untuk menanam sakura ilahi? Luban sangat penasaran. Dia juga mempertimbangkan apakah, jika dia bisa kembali ke titik awal Pulau Harmoni, dia bisa menipu dunia dan mengubah metode paling mendasar Pulau Harmoni dalam memerangi polusi untuk menyelamatkan dunia ini. Tentu saja, setelah perjalanannya melalui alam agung, Luban memiliki pemahaman yang kurang lebih tentang hakikat api murni. Bisa dibilang, selama Pulau Harmoni masih menggunakan api murni untuk mengusir kekotoran, maka nasibnya hampir tak terelakkan. Tetapi Luban sekarang memiliki kekuatan luar biasa tertentu, mungkin dia dapat mencoba mengubah api murni, mengubahnya menjadi sesuatu yang serupa namun sepenuhnya berbeda. Sambil mengumpulkan pikirannya, dia melihat materi kedua. Batu kunci menara es. Batu bata pertama pada pembangunan menara es. Dalam perjuangan abadi melawan gelombang iblis, pendirian menara abu-abu merupakan sebuah simbol, yang menandakan bahwa umat manusia akhirnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan luar biasa. Tapi, berapa biayanya? Batu bata pertama yang digunakan untuk pembangunan Grey Tower, itu adalah peristiwa awal dalam sejarah Night Country. Luban berpikir dalam hati. Tampaknya semua bahan yang dibutuhkan untuk tugas ini harus diperoleh dari zaman kuno di berbagai wilayah asing. Dia juga penasaran tentang bagaimana menara abu-abu dibangun dan prinsip-prinsip di balik mantra-mantra negeri malam. Jika diberi kesempatan, dia pikir mempelajarinya bukanlah ide yang buruk. Sebenarnya, Luban memiliki beberapa spekulasi tentang mantra negeri malam. Lagi pula, mantra-mantra ini membutuhkan doa malam dan ditanamkan ke dalam otak para penyihir melalui jaringan sihir, mirip dengan lingkisnya, sebagai pengetahuan yang dapat dirampas. Ia menganggap metode perolehan kekuatan ini cukup terpuji dan patut dipelajari. Namun, sebelum menara abu-abu dibangun,
manusia tidak memiliki mantra maupun obor roh untuk melawan gelombang iblis. Saat itu, situasi di negeri malam pasti sangat sulit dan berbahaya. Jika ia pergi, ia perlu melakukan persiapan yang matang. Lu Ban melihat materi terakhir. Rahasia ibu kota yang terbengkalai. Tidak ada orang yang hidup yang pernah melihat penguasa ibu kota terbengkalai. Ada yang mengatakan bahwa sang penguasa adalah seorang pria kuat yang diberkahi dengan kecakapan tempur yang luar biasa, yang menang dalam pertempuran di semua medan. Yang lain percaya bahwa sang penguasa adalah seorang bijak tua berambut putih, yang dapat melihat takdir dan meramal masa depan. Rasa ingin tahu mendorong penjelajahan, tetapi apa yang ada di akhir penjelajahan itu, tidak seorang pun tahu. Penguasa ibu kota terbengkalai, ini seharusnya mudah didapatkan. Lu Ban merasa tenang setelah melihat ini. Seperti semua orang tahu, Charlotte adalah penguasa ibu kota terbengkalai. Sebagai perwujudan dari penguasa kuno, dia adalah ratu ibu kota yang terbengkalai. Jadi, selama Lu Ban punya kesempatan mengunjungi ibu kota terbengkalai, dia seharusnya bisa mendapatkannya dengan mudah. Dia mungkin juga meminta Charlotte untuk membawanya ke alam indah lagi, membunuh 2 burung dengan 1 batu, yang sungguh sempurna. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ban untuk menyusun rencana guna mengeruk keuntungan. Kalau dipikir-pikir kembali, semua materi untuk tugas ini memerlukan akses ke rahasia inti masing-masing wilayah asing, dan Lu Ban menduga bahwa tugas yang melibatkan materi ini akan sangat menantang. Bagaimanapun, entah itu gelombang iblis purba atau pulau kuil harmoni agung yang bebas polusi tanpa api murni, keduanya cukup berbahaya, dan bahkan mungkin ada kemungkinan menghadapi penguasa kuno dalam keadaan tidak tersegel atau sangat kuat. Tentu saja, wasiat Lu Ban kini cukup kuat untuk memproduksi massal berbagai barang luar biasa, mempersenjatai dirinya sendiri hingga ke gigi. Dia memutuskan untuk memeriksa tugas yang akan datang. Dengan pikirannya, 3 planet muncul di depan mata Lu Ban. Ketiga planet berputar mengelilinginya seolah-olah dia adalah sebuah bintang. Masing-masing tampak berbeda. Lu Ban menatap orang yang paling dekat dengannya. Sebagian besar permukaan planet ini berwarna kuning, hanya segelintir area berwarna biru. Pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa permukaan planet ini tertutup pasir, seolah-olah telah lama terbengkalai. Matahari terbit seperti biasa, kecuali kali ini. Setelah bencana, dalam upaya menyelamatkan diri, orang-orang mencoba banyak hal, sebagian memilih pendakian mekanis, sebagian memutuskan untuk mengubah diri, dan yang lainnya memandang ke bintang-bintang yang jauh. Dalam hitungan mundur menuju hari kiamat, semua kegilaan dan akal sehat berubah menjadi ketiadaan, karena perjuangan peradaban yang disertai darah dan air mata dikerahkan sepenuhnya. Kamu tiba di kota ini sebelum kiamat, akankah kamu memicu badai untuk mencegah bencana, atau akankah kamu mendokumentasikan akhir peradaban dan membunyikan alarm? Pilihan ada di tanganmu. Jika kita bisa melewati masa ini, semuanya akan baik-baik saja, matahari akan selalu terbit, dan hari esok pasti akan tiba. Bab 692, Kebangkitan. Apakah deskripsi ini tentang Wastelen? Era sebelum sepenuhnya dikuasai oleh kawanan. Lu Ban segera teringat pada peradaban yang telah memilih untuk gantung diri di tengah kegilaan. Sekarang, misinya juga melibatkan perjalanan ke hari-hari awal Wastelen, dan tampaknya bahkan ada peluang untuk mencoba dan menyelamatkan Wastelen. Lu Ban memikirkannya dan merasa hal itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dicapai. Misalnya, untuk memastikan lingkaran takdir yang tertutup tetap tidak berubah, bahkan jika ia benar-benar menyelamatkan Wastelen, ia harus mengisolasi suatu wilayah dan membiarkan serangga-serangga itu hidup di sana, memastikan dirinya yang, di masa lalu, dapat menyelesaikan misi-misi tersebut secara akurat di Wastelen yang, di masa depan. Jadi, dia memang akan menyaksikan gerombolan Wastelen dan jatuhnya Future City, tapi itu hanyalah ilusi, kebohongan yang ditenun oleh masa depan dirinya. Demikian pula, untuk hal-hal yang telah dialaminya, Lu Ban hanya perlu pergi ke asal-usulnya dan membuat pengaturan tertentu untuk membalikkan fakta tanpa mengubah masa lalu. Jika dia punya kesempatan, Lu Ban benar-benar ingin mencobanya, lagi pula, dia mungkin bisa menyelamatkan Cui Siter dan lebih banyak orang lagi. Terlebih lagi, Lu Ban belum benar-benar bertemu dengan orang suci dari tanah terlantar, dan ia menduga bahwa orang suci itu mungkin juga terkait dengan peradaban asli wilayah asing tersebut. Mengenai jawabannya, ia harus benar-benar mengalami kiamat tersebut untuk memahaminya. Mengumpulkan pikiran-pikiran ini, Lu Ban melihat ke arah planet yang sedikit lebih jauh darinya. Planet ini sangat familiar bagi Lu Ban, dengan lautnya yang biru dan tanahnya yang berwarna kuning dan hijau. Kata-kata dingin dan acuh tak acuh muncul dari planet itu. Dia sudah bangun. Sebuah peradaban yang belum lahir, kebiadaban masih menyebar, masa lalu yang tidak diketahui, sejarah yang terselip dalam catatan waktu, siapa yang akan menjadi saksi. Bencana alam yang tidak biasa, sosok-sosok raksasa, pertempuran di langit dan laut, panggilan dari para leluhur, ada dewa di dunia ini, dan manusia hanyalah serangga yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah makhluk-makhluk agung ini. Kamu datang ke dunia ini,
di belakangmu ada banyak sekali anggota klan yang mendambakan kehidupan, di depan ada lautan dan alam api yang tak berujung, bisakah kamu membawa mereka ke tanah perjanjian yang penuh kebahagiaan? Kamu harus meninggalkan tanah airmu, keluargamu, untuk pergi ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Jelas, Lu Ban menyadari bahwa ini mungkin merujuk pada dunianya sendiri. Di masa lalu, sebelum peradaban muncul, tempat ini mungkin pernah diinjak oleh penguasa kuno yang sesungguhnya, tetapi dengan beberapa perkembangan, penguasa tersebut disegel atau meninggalkan wilayah asing ini. Misi ini tampaknya adalah tentang berlarian di bawah kaki penguasa kuno sambil memimpin sekelompok orang menjauh dari tanah tercemar menuju rumah baru. Mungkin setelah menyelesaikan misi ini, Lu Ban akan disembah dan menjadi juru selamat dalam suatu agama primitif, sesuatu yang mirip dengan seorang santo, yang kedengarannya cukup menarik. Dia mengalihkan pandangannya ke planet ketiga, yang juga terjauh. Planet ini sebagian besar adalah laut biru yang sama, dan Lu Ban bahkan merasa wilayah biru ini jauh lebih luas daripada bumi. Di atas daratan, pepohonan yang rimbun membentuk hutan berwarna hijau tua seperti hitam pekat. Dia telah membangun kandang penjara. Di negeri malam, dari zaman dahulu hingga sekarang, orang-orang menyembah dewa, mempersembahkan kurban, menyerahkan segala yang mereka miliki, tetapi para dewa tak pernah menanggapi, hanya di bawah bulan merah, binatang buas yang ganas menjara kehidupan, menggerogoti tanah. Ada yang ingin berbuat sesuatu, karena para dewa tidak merespons, maka kita akan menyelamatkan diri dengan tangan kita sendiri. Mereka yang membantai kehidupan sesuka hati bukanlah ujian dari para dewa. Anda datang ke tempat liar ini, di hutan yang gelap gulita, selain mata hijau binatang buas yang bersinar, hanya percikan cahaya bintang yang paling redup menerangi sekitarnya. Hal yang paling menakutkan di malam hari bukanlah kegelapannya, melainkan kesendiriannya. Di sini sangat dingin. Negeri malam. Lu Ban segera memahami bahwa misi ini pastilah tentang pergi ke era kuno negeri malam, suatu zaman sebelum menara abu-abu didirikan, ketika orang-orang berjuang dengan lemah lembut melawan gelombang iblis yang datang. Jika yang terpilih oleh para dewa pergi ke sana, dia mungkin akan membantu para penyihir pertama untuk membangun menara abu-abu dan melawan gelombang iblis. Lu Ban tiba-tiba merasakan adanya hubungan takdir yang cerdik. Jika dia memilih tugas ini, dia akan mampu membangun menara abu-abu, dan terlebih lagi, mantra yang diwariskan oleh para penyihir yang lahir dari menara abu-abu di masa lalunya, akan memberinya bantuan yang cukup. Itu seperti lingkaran takdir yang tertutup, apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menyelesaikan bagian terakhir dari teka-teki ini. Dengan mengingat hal ini, Lu Ban memutuskan untuk memilih tugas ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa batu bata menara abu-abu bukanlah sesuatu yang harus saya cari, melainkan batu bata apapun yang saya pilih akan menjadi batu bata pertama menara abu-abu. Sekali lagi, Lu Ban merasakan luar biasa dari Silen Lens. Dia hampir tidak akan membuat pilihan lain. Berpikir demikian, Lu Ban mengulurkan tangan dan menyentuh planet terjauh. Dalam sekejap, planet itu runtuh, meledak, dan di tengah awan asap tebal, penjelasan lebih lanjut tentang tugas itu muncul. Melewati penjelasan yang berulang-ulang, Lu Ban langsung melihat tujuan tugas. Kesulitan tugas, luar biasa. Tujuan tugas, membangun menara abu-abu. Tugas kooperatif. Terbitkan undangan ke Chosen by Gods yang Anda kenal, atau terima undangan Chosen by Gods. Tugas dimulai ketika ada lebih dari satu rekan Chosen by Gods. Jika tidak ada undangan yang diterima, rekan perjalanan akan dicocokkan secara acak. Jumlah rekan perjalanan, 0/1. Wah, itu tingkat kesulitan yang baru. Lu Ban belum pernah menemui tingkat kesulitan ini sebelumnya dan menurut logika normal, tingkat kesulitan, splendid, pasti lebih sulit daripada tingkat kesulitan, sublimasi. Dan menghadapi penguasa kuno sudah menjadi bagian dari kesulitan, sublimasi. Mungkinkah kesulitan, splendid, mengharuskan seseorang untuk menghadapi dan mengalahkan penguasa kuno? Namun, Lu Ban tidak terlalu mengkhawatirkannya, bagaimanapun juga, sebuah pilihan telah dibuat, apakah masih dapat dikembalikan? Baik kuda mati maupun kuda hidup, asalkan masih bisa berlari, maka itu adalah kuda yang baik. Tugas kooperatif, sepertinya aku bisa mengajak Xia bergabung denganku, tapi aku tidak yakin seberapa efektif sihirnya di era itu. Lu Ban merasa telah menemukan sebuah paradoks, sihir Xia diperoleh dengan berdoa kepada dewa-dewa negeri malam, dan mantra-mantra ini tampaknya berhasil melintasi wilayah asing. Namun, bagaimana dengan masa ketika belum ada menara kelabu di negeri malam, dan mantra serta jaringan sihir belum ada? Akankah sihirnya masih berhasil melintasi waktu? Kalau tidak, baguslah. Tapi kalau berhasil, bukankah itu akan berujung pada siklus ayam dan telur, di mana mantra Xia menginspirasi terciptanya sihir di Night Country, dan mantra ini kemudian diturunkan dan diajarkan kepada Xia? Mungkinkah itu merupakan lingkaran takdir yang tertutup lagi? Dia penasaran. Bagaimanapun, Lu Ban mengirimkan undangan, berharap mendapat bantuan semua orang. Tak lama kemudian, Lu Ban mendapat balasan. Jumlah rekan perjalanan, 3/1. Lu Ban tercengang, ada 3 pengelana yang menerima undangan tersebut,
termasuk Xia dan Stone, tapi siapa yang ketiga? Bab 693. Fusi nuklir terkendali. Tidak peduli siapa itu, Lu Ban pasti harus siap. Gelombang iblis di negeri malam sudah bergejolak dan berbahaya, hampir tak terbendung oleh obor roh penyihir pembakar, apalagi dibasmi sepenuhnya. Dan tanpa menara abu-abu, gelombang iblis hanyalah banjir dahsyat yang hampir tidak mungkin dilawan oleh umat manusia. Akan tetapi, Lu Ban adalah orang yang dipilih oleh para dewa di negeri sunyi, dan mampu menggunakan beberapa senjata utama. Berdasarkan kejadian gelombang setan, Lu Ban telah merangkum beberapa cara yang berpotensi efektif untuk melawannya. Pertama adalah menggunakan karakteristik gelombang iblis. Terakhir kali, Lu Ban memiliki generator bencana kecil yang dapat menciptakan matahari yang terik untuk sementara waktu, sementara gelombang iblis membutuhkan cahaya bulan dara untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Jika Lu Ban bisa mendapatkan radio itu lagi, atau membuat sesuatu seperti matahari buatan, ia mungkin bisa menekan monster-monster itu pada tingkat metafisik. Lu Ban mencari fusi nuklir terkendali di Baidu. Sayangnya, tidak banyak negara yang berfokus mengembangkan hal ini, negara-negara yang paling cepat maju hanya mampu mempertahankannya selama 1000 detik. Fusi nuklir terkendali sendiri dapat dicapai dengan perangkat tokamak, tetapi yang terutama adalah fluks neutron berenergi tinggi yang dilepaskan sepanjang jalan yang memerlukan lapisan material khusus untuk diblokir, jika tidak, fusi ini akan berubah menjadi senjata utama. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, bahkan sintesis pati dari karbon dioksida pun telah tercapai. Yang paling kurang dimiliki teknologi mutakhir adalah energi, dan semua orang antusias mengamati fusi nuklir terkendali. Namun, para ahli di kelompok fusi hanya bisa bergumam, meminta para pengembang material untuk mempercepat prosesnya, yang kemudian melihat jurang terdalam material lingkungan biokimia dan merasa ingin menangis tanpa air mata. Lu Ban memutuskan untuk membantu mereka. Dia berpikir sejenak dan dengan santai mengambil kunci pas dari kotak peralatan di rumahnya. Itu adalah kunci pas yang biasa dibawa oleh tukang ledeng, yang masuk akal. Kualitasnya tidak buruk, 3 pukulan saja bisa memecahkan tengkorak. Teks seperti ini muncul, dan Lu Ban yakin itu adalah kunci pas yang cukup berguna. Tangan kanannya mengeluarkan perjanjian, dan dia menulis pada kunci Inggris. Ditempa dari bahan yang dapat menahan fusi nuklir, kokoh dan tahan lama. Begitu ia mengangkat pena, kunci Inggris itu kembali terpasang. Lu Ban menyentuh permukaannya, tetapi tidak tahu terbuat dari bahan apa, agak berbeda dengan logam, tetapi juga tampak sama sekali tidak berbeda. Bagaimanapun, seharusnya tidak ada masalah. Lu Ban menjadwalkan layanan kurir, dan tak lama kemudian kurir pun tiba untuk mengambil paket tersebut. Halo, saya dari Arham Express, ada paket yang harus dikirim, kan? Kurir tersebut mengenakan seragam merah dan hitam dan juga memegang kotak kardus dan bungkus gelembung. Baiklah, yang ini. Lu Ban menyerahkan kunci pas dan sebuah catatan kepada kurir. Kurir itu melirik kunci Inggris itu dan tampak bingung, tetapi tugas profesionalnya mendorongnya untuk membungkusnya dengan hati-hati menggunakan plastik gelembung, menaruhnya di dalam kotak, menyegelnya, dan kemudian memeriksa alamat pengiriman. Institut Fisika Energi Tinggi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Dia tidak berpendidikan tinggi tetapi menyadari bahwa mungkin lembaga itu tidak memerlukan kunci pas ini. Namun, dengan mengandalkan kompetensi profesionalnya, kurir tersebut tetap mengisi formulir pengiriman. Karena merupakan barang ekspres, paket tersebut dikirimkan ke Institut Fisika Energi Tinggi di Sichuan Dansu pada sore berikutnya, yang menyimpan perangkat fusi kedua dan merupakan perangkat yang baru saja menembus batas 1000 detik. Namun paketnya tidak langsung dibuka, karena kiriman terlalu banyak. Sudah diketahui umum bahwa ada banyak ilmuwan amatir di seluruh dunia. Dari mesin gerak abadi zaman dulu hingga fusi nuklir terkendali masa kini, semua ilmuwan amatir bermimpi untuk menorehkan prestasi di bidang-bidang inovatif ini, membagikan ambisi mereka bukan hanya lewat surat yang mengungkapkan pendapat, tetapi juga dengan mengirimkan berbagai macam barang. Ada yang mengirimkan salinan cetak risalah mereka, ada pula yang langsung mengirimkan catatan mereka. Setelah mempelajari isu-isu material, beberapa ilmuwan amatir bahkan mulai mengirimkan segala macam materi. Oleh karena itu, paket Lu Ban juga ditaruh di sana, dijaga oleh keamanan dan disortir oleh para pekerja magang. Magang Xiao Wang adalah salah satunya. Dia membuka sebuah paket yang ditujukan kepada profesor itu dan menemukan pelat logam di dalamnya, bersama dengan sejumlah materi cetak. Sambil melirik bahan-bahan itu, Xiao Wang menimbangnya dan mengira itu hanya pelat baja tahan karat biasa. Dia membaliknya, melihat cat semprot samar di atasnya yang menyerupai nomor plat kendaraan. Wang kecil memasukkan materi penting ini kembali ke dalam kemasannya, bersiap untuk memberikannya kepada para pendaur ulang nanti. Lalu dia membuka bungkusan lainnya. Di dalamnya terdapat setumpuk dokumen tebal yang membahas segala hal, dari Tuhan primordial hingga Sakyamuni,
dari makrokosmos hingga individu, syarat dengan pemikiran filosofis dan diselingi dengan beberapa diskusi tentang status quo masyarakat saat ini, hanya saja tidak ada indikasi adanya hubungan dengan penelitian ilmiah mereka. Wang kecil mengembalikan barang-barang ini, siap untuk didaur ulang juga. Dia mengambil paket ketiga. Saat dia membongkarnya, dia melirik nama pengirimnya. Lu Ban. Apakah itu direkturnya? Wang kecil langsung tertarik, tetapi segera mempertimbangkan kembali. Lu Ban tidak perlu mengirimkan hal-hal seperti ini. Jika ia ingin memberikan sesuatu, cukup menghubungi profesor saja. Mungkin itu peniruan identitas, atau seseorang dengan nama yang sama. Dia memeriksa alamat pengirim, yang memang dari Jiang Cheng. Merasa ragu, Wang kecil membuka paket itu, membuka bungkus gelembungnya, dan menemukan kunci Inggris. Untuk apa kita membutuhkan kunci Inggris? Wang kecil mengira itu pasti lelucon. Dia hendak menaruh kembali kunci pas itu ketika dia melihat sebuah catatan di dasar kotak. Bahan cangkang luar. Wang kecil benar-benar bingung. Dia memeriksa kunci pas itu lebih dekat dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kalau baja, terasa terlalu ringan, kalau aluminium, kekerasannya terasa berbeda. Terlebih lagi, logam itu berkilauan dengan rangkaian warna yang mempesona di bawah cahaya, seolah-olah menyimpan pelangi yang berkilauan di dalamnya. Sambil menatap kunci Inggris itu, Little Wang sejenak terhanyut dalam daya tariknya. Dia memikirkannya dan memutuskan lebih baik mempercayai ada sesuatu di baliknya. Dia bangkit dan menuju ke laboratorium kimia analitik. Zhao, bisakah kamu membantuku menganalisis bahan ini dan melihat komponen apa saja yang terkandung di dalamnya? Wang kecil menyerahkan kunci pas itu kepada rekan seniornya di lab. Zhao awalnya mengira Wang kecil membawa sesuatu yang penting, tetapi ketika melihat kunci Inggris diberikan kepadanya, ia secara naluriah ingin memarahinya. Namun, cahaya dari kunci Inggris itu langsung menarik perhatiannya. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, bahan-bahan yang bersinar dengan warna-warni sebagian besar tidak memiliki komposisi yang sederhana. Ia segera mengambil kunci pas untuk dianalisis dan, seminggu kemudian, ketika hasil lengkapnya keluar, seluruh laboratorium tercengang. Berdasarkan analisis spektral, lebih dari 70% unsur yang menyusun kunci Inggris adalah unsur yang belum ditemukan, yang mana salah satu di antaranya dapat cukup untuk mendapatkan hadiah Nobel. Bahkan untuk unsur-unsur yang diketahui di bumi, mereka menunjukkan kombinasi struktur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kunci pas ini saja dapat mendorong ilmu material maju lebih dari 50 tahun. Siapa yang menemukan ini? Para profesor tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Baru pada saat itulah Wang kecil ingat bahwa ia harus bertanya pada Lu Ban. Namun, saat dia menelepon silen media, orang di ujung telepon memberitahunya bahwa Lu Ban sedang keluar mengumpulkan materi dan tidak ada di rumah. Sedang mengumpulkan materi. Wang kecil tidak dapat menahan diri untuk curiga bahwa Lu Ban mungkin pergi untuk mendapatkan bahan untuk kunci pas ini. Bab 694. Mencukur wall. Beberapa hari yang lalu, setelah Lu Ban mengirimkan paket tersebut, dia merenungkan bahwa mungkin perlu waktu bagi orang-orang di institut untuk membuat terobosan, jadi dia tidak banyak berharap. Pemusnahan fisik gelombang iblis berarti Lu Ban membutuhkan serangan terus-menerus. Gelombang iblis yang asli berlangsung selama 7 hari, tetapi siapa yang tahu berapa hari gelombang iblis kuno akan berlangsung, dan menurut Xia, di negeri malam kuno, manusia memiliki jangkauan aktivitas yang jauh lebih luas. Bertahan melawan binatang iblis di sepanjang garis pertahanan yang begitu panjang, hanya mengandalkan ledakan mungkin tidak menjamin keberhasilan. Oleh karena itu, barang-barang seperti generator bencana skala kecil, atau versi plus yang telah ditingkatkan dan diperkuat, yang mampu menciptakan matahari, akan jauh lebih baik. Ia pertama-tama pergi ke Silen Department Store untuk mencari, berharap seseorang telah mengambil radio itu di Wastelen dan mencantumkannya di toko. Sayangnya Lu Ban tidak menemukan sosok yang dikenalnya. Namun, ia menemukan beberapa barang yang mungkin berguna. Pasukan taktis pembantaian otomatis. Konsol game super seru yang memungkinkan permainan daring, sepenuhnya melepaskan hasrat seksual Anda. Bagi sebagian orang, pembantaian adalah permainan, bagi yang lain, permainan mereka adalah pembantaian. Setelah diaktifkan, pasukan khusus yang sangat terampil yang mampu bangkit kembali setelah kematian, memiliki tekad tempur tanpa akhir, akan muncul. Dikatakan bahwa beberapa jiwa yang terbelenggu di penjara di dalamnya, terjebak dalam permainan abadi yang tidak akan pernah berakhir, tetapi siapa yang tahu? Sangat menyenangkan, sangat keren, permainan ini sangat mengasyikkan. Harga, 1.245.000 poin keheningan. Ini adalah konsol game jadul, kemungkinan model dari tahun 1990-an. Konsol ini terhubung dengan 4 pengontrol dan, bisa dibayangkan, mendukung 4 pemain sekaligus pastilah sangat canggih untuk kemampuannya saat itu. Menurut instruksi, alat ini bisa melepaskan pasukan khusus yang sangat kuat. Binatang-binatang dari gelombang iblis mungkin monster, tetapi mereka bisa terluka oleh pedang, cacat oleh panah, dan bisa mati jika dibunuh.
Jika memang begitu, mungkin alat ini bisa menekan iblis dalam jangkauan tertentu. Namun sisi buruknya juga jelas, ia hanya dapat menghadapi iblis di satu area dan tidak dapat menjadi pasukan. Luban menyingkirkannya dan melihat benda kedua. Gerbang kiamat. Sekilas, ini hanya pintu biasa. Tergantung pada waktu, lokasi, orang, dan kondisi cuaca saat dibuka, hal yang berbeda akan muncul di sisi lain pintu. Dalam kebanyakan kasus, orang yang membuka pintu akan menghancurkan setidaknya satu dunia. Namun ada pengecualian, dan semua orang percaya bahwa merekalah yang beruntung. Kabar baiknya adalah, kami berhasil menemukan apa yang terjadi ketika Anda memberi orang biasa sebuah tombol yang dapat menghancurkan dunia. Kabar buruknya adalah harga, 2.700.000 poin keheningan. Sebuah produk yang harganya lebih dari 2 juta poin keheningan, Luban hampir tidak dapat mengumpulkan jumlah tersebut dengan melikuidasi semua asetnya. Dari deskripsinya, tampaknya itu adalah pintu yang tercemar polusi, dan mungkin awalnya merupakan sisa-sisa dari seorang kuat yang dipilih oleh dewa. Sisi lain pintu itu mungkin terhubung ke domain asing yang sudah hancur. Hanya dengan membukanya, monster di sisi lain atau polusi bisa menyebar, menyebabkan kehancuran dunia ini. Kedengarannya gila, tapi dalam situasi genting, melawan racun dengan racun bisa bermanfaat. Jika sumber gelombang iblis bisa ditemukan, misalnya dengan menjatuhkan pintu di bulan darah dan membukanya agar binatang iblis bisa berkultivasi di sana, itu pasti menyenangkan. Satu-satunya masalah adalah menangani dampak setelah pengolahan selesai. Luban memutuskan untuk mengesampingkannya dan mengalihkan pandangannya ke benda ketiga. Rawa, pemandangan indah, dan iklim yang menyenangkan. Para pelancong sering menjelajah ke rawa ini, dan saat mereka meninggalkannya, mereka menemukan jati diri tambahan telah muncul. Duplikat rawa tersebut mempunyai penampilan, ingatan, dan kepribadian yang sama dengan aslinya, mustahil untuk mengetahui siapa yang asli, atau mungkin mereka semua asli. Tapi apa pentingnya, semua orang butuh duplikat, bukan? Saat menjelajahi rawa, waspadalah terhadap petir. Harga, 1.010.101 poin keheningan. Cukup murah, hanya membutuhkan 1 juta poin keheningan. Adapun tujuannya, ia dapat mengkloning manusia. Luban merenung, mekanisme dasar operasinya mungkin melibatkan orang yang memasuki rawa dan dikloning melalui beberapa cara, sehingga menciptakan campuran membingungkan antara yang asli dan yang palsu yang tidak dapat dibedakan. Jika Luban dapat mengkloning selusin atau lebih salinan dirinya, ia yakin menyebarkannya ke seluruh dunia untuk menangkal gelombang iblis mungkin akan cukup. Mengenai masalah kesadaran diri, Luban merasa itu tidak penting sama sekali, memiliki 2 atau beberapa ratus diri tidak ada bedanya, dan mungkin mereka semua bisa berkumpul untuk bermain mahjong. Setelah meninjau ketiga barang ini, Luban tiba-tiba merasa terinspirasi. Dia sebenarnya tidak perlu mengeluarkan poin untuk membeli barang mahal tersebut. Dia bisa saja membangunnya sendiri. Dia menjelajahi toko hanya untuk mencari inspirasi, sambil berencana untuk kemudian mengkloning beberapa item berguna yang ditemukannya, dan meskipun efeknya tidak sekuat itu, keuntungan bebas biaya dan kemampuannya untuk menggandakannya tanpa henti berarti dia akan mengutil Silent Lens, bukan? Terlebih lagi, Luban mampu, sampai batas tertentu, mereplikasi benda-benda yang pernah dimilikinya. Bukankah barang-barang itu tidak hilang, hanya saja ada dengan cara yang berbeda di sisinya? Dengan pikiran itu, dia segera turun ke supermarket dan membeli radio kuno. Dia tidak dapat mengingat model pasti radio lamanya, tetapi dia membeli merek yang dikenalnya, dengan harapan radio itu akan bertahan lebih lama. Setelah memperoleh radio, Luban melihat kata-kata yang tak terhitung jumlahnya terbentang di hadapannya seperti halaman-halaman dari sebuah buku. Radio yang kokoh dan tahan lama, mampu menerima sebagian besar pita frekuensi, andal. Kualitas suara yang sangat baik, mampu memutar kembali suara asli penyanyi klasik. Dilengkapi dengan fungsi perekaman dan pemutaran kaset, sangat membantu dalam belajar bahasa Inggris. Luban membaca sekilas kata-kata itu dan kemudian, setelah berpikir sejenak, mulai menulis dengan pena baja perak di antara baris-baris di radio. Memutar audio pada frekuensi tertentu dapat menyebabkan bencana alam. Mampu merekam berbagai bencana alam, sederhana dan mudah digunakan. Semakin banyak bencana yang ia hadapi, semakin terisi pula baterainya, teman yang sempurna untuk begadang. Termasuk bencana alam dasar seperti banjir, badai, panas terik, adil untuk tua dan muda. Luban, yang berlandaskan ingatannya, memindahkan semua fitur, generator bencana skala kecil, ke radio berpenampilan biasa ini. Begitu kata-kata itu tercetak, Luban memperhatikan beberapa perubahan pada radio. Label frekuensinya telah digantikan oleh bencana yang baru saja ditulisnya, memberinya aura yang luar biasa. Luban memutuskan untuk mencobanya. Dia memandang keluar ke langit malam yang suram dan dingin, di mana salju ringan berjatuhan, dan memutuskan untuk membawa kehangatan pada musim dingin ini. Luban memutar tombol ke pengaturan panas terik. Dalam sekejap, cahaya pun menyala. Bab 695.
Rekan ketiga Walker. Itu ringan. Awan yang menggumpal, butiran salju yang berjatuhan, dan hawa dingin yang menusuk tulang, semuanya sirna dalam sekejap. Hanya ada sinar matahari yang murni dan terang benderang, menyinari bumi. Luban sempat merasakan panas, karena pemanas di dalam rumah sudah berhenti bekerja karena di luar sudah sangat panas. Suhu yang bahkan lebih panas dari gurun Sahara telah menyelimuti wilayah itu. Luban mendengar keributan, dia melihat keluar dan melihat bahwa sebagian besar bangunan membuka jendelanya, dengan orang-orang menjulurkan kepala untuk mencoba memahami apa yang tengah terjadi. Di musim dingin ini, merasakan hangatnya sinar matahari pastilah sangat membahagiakan. Luban segera mendengar suara sirene. Bahkan di kejauhan, peluit tajam bagaikan alarm serangan udara bergema. Dia berpikir sejenak dan menyadari sesuatu. Sementara matahari musim dingin terasa hangat dan nyaman, saat itu hari sudah malam. Saat itu sekitar pukul 11 malam, dan biasanya, orang tidak akan berharap melihat matahari. Jika kita bisa melihat matahari di tengah malam, maka mungkin sudah saatnya kita bertanya-tanya apakah matahari ini diberi nama, Fat Man, atau Little Boy. Luban buru-buru menyetel radio ke posisi mati. Matahari pun langsung padam. Dunia menjadi gelap, dan setiap rumah tangga menjadi ribut, lingkungan menjadi ribut, dan sepertinya tidur tidak akan mudah malam ini. Luban melihat radio. Dia menganggapnya sangat berguna dan memutuskan dia dapat menggunakannya lagi lain kali. Seandainya ia tidak bisa membawa terlalu banyak barang saat menyeberang ke wilayah asing, Luban pasti sudah memproduksi ratusan radio secara massal, mendistribusikannya ke setiap benteng yang melawan gelombang iblis. Lalu, ketika gelombang iblis datang, semua orang bisa berjemur dan berpesta, betapa meriahnya pesta itu. Tentu saja, setelah Luban tiba di negeri malam, dia dapat menggunakan bahan-bahan lokal di sana untuk membuat sesuatu yang serupa. Misalnya, menuliskan matahari buatan, membutakan di atas batu dan melemparkannya ke tengah-tengah binatang iblis pasti akan sangat efektif. Mengetahui hal ini, Luban tiba-tiba merasa penuh percaya diri. Dia membuat persiapan, meninggalkan pesan untuk perusahaan dan kenalannya, dan menyatakan bahwa dia akan keluar untuk mengumpulkan materi. Kembali di ruang tamunya, Luban memandangi planet hijau subur yang mengelilinginya, lalu dia mengulurkan tangannya. Saat ia menyentuh planet itu, kata-kata dingin dan terpisah dari silen lens pun muncul. Luban memilih iya. Tiba-tiba planet itu hancur berkeping-keping, di tengah kehancurannya, muncullah bulan merah tua, cahayanya yang menakutkan bagaikan mata, menatap lurus ke arah Luban. Lingkungan di sekitarnya tertutup warna merah tua, dan sosok merah raksasa yang dipaku di bulan tampak berkelebat dan menghilang dari pandangan. Luban tahu bahwa bulan ini, yang awalnya hanya sebuah benda langit biasa berwarna abu-abu dan sunyi, kini berwarna merah karena telah diwarnai dengan darah yang tak terhitung banyaknya. Dalam sensasi tanpa bobot saat melintasi wilayah asing, Luban merasakan lebih banyak tatapan. Tatapan-tatapan ini datang dari berbagai domain, dari berbagai entitas. Beberapa masih jernih, sementara yang lain hanyalah naluri bawah sadar yang memproyeksikan diri. Mereka mengamati setiap gerakan Luban seolah-olah mereka sedang menonton seorang aktor dalam acara realitas, mengamati dalam diam. Aliran waktu di domain asing tidak konsisten dengan perspektif utama. Rasio waktu saat ini, 3:1. Dalam perjalanan menuju negeri malam. Tiba-tiba, gaya gravitasi yang kuat menarik Luban, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Sensasi jatuh yang semakin cepat itu cukup untuk membuat siapapun menjerit, itulah rasa takut yang melekat pada manusia. Saat berikutnya, Luban merasa seakan-akan dirinya telah terlempar ke tembok, punggungnya membentur tanah yang keras, menyebabkan tulang-tulangnya berderak mengerikan. Ini menjadi semakin ganas. Luban menatap langit biru, merasa bahwa dirinya masih cukup sehat. Setelah berbaring beberapa saat, Luban akhirnya bangun. Ini adalah hutan, di mana pepohonan jarang dan susah untuk tumbuh ke atas untuk mendapatkan sinar matahari. Dia tampak mendengar suara binatang bergema di hutan yang tenang. Selain itu, ada juga suara manusia. Luban berbalik dan melihat rombongan kafilah yang compang camping, bersama dengan beberapa orang berpakaian kasar, dengan senjata di tangan. Yang mulia, kita harus berangkat sekarang. Salah satu dari mereka berkata. Pakaiannya relatif lebih bagus, dan pedangnya bersinar cemerlang yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar akan bertahan lebih lama dalam pertarungan jika sampai seperti itu. Luban menjawab, tanpa menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Ia melihat dedaunan yang berguguran dan ranting-ranting kering perlahan-lahan membentuk tulisan dingin dan acuh tak acuh dari negeri sunyi. Negara malam. Pada tahun api yang membara, bulan darah akan datang. Satu-satunya hal yang dipelajari manusia dari sejarah adalah bahwa manusia tidak pernah belajar apapun dari sejarah. Konsesi buta menempatkan perbatasan kerajaan dalam bahaya besar. Banyaknya pengungsi perbatasan yang melarikan diri ke wilayah pusat menyebabkan serangan gelombang iblis yang semakin parah. Menghadapi gelombang iblis ibarat membawa kayu untuk memadamkan api, kayunya tak pernah habis, apinya tak pernah padam.
Ada juga yang mencoba melawan arus takdir yang tak terelakkan itu, menjadi pembangkang yang kesepian di tengah ombak. Di hadapanmu terbentang jurang, apakah kau siap mengorbankan segalanya? Kesulitan misi, luar biasa. Tujuan misi, melawan serangan gelombang iblis. Tujuan misi, membangun menara abu-abu. Tampaknya Luban akan pergi sebagai pendukung ke kota terpencil di perbatasan, untuk melawan datangnya gelombang iblis. Saat itu, negeri malam masih di bawah kekuasaan sebuah kerajaan, yang para penguasanya mengambil pendekatan pasif terhadap konflik, yang mengakibatkan hilangnya tanah secara terus-menerus dan rakyatnya hidup dalam kesulitan. Jika tujuan Luban dan kelompoknya adalah untuk melawan serangan dan mendirikan menara abu-abu, mereka pasti bermaksud untuk membantu para pendiri menara abu-abu menyempurnakan sistem sihir sekaligus melawan gelombang iblis. Barangkali mereka bahkan dapat mengelola sebuah revolusi di kerajaan sepanjang perjalanan. Seandainya Xia ada di sini, Luban merasa membangun menara kelabu akan sangat mudah. Xia memiliki pengetahuan sihir yang luas, dan meskipun mereka mungkin menghadapi paradoks ayam dan telur, membangun jaringan sihir seharusnya tidak menjadi masalah. Menurut apa yang pernah dikatakan Xia kepada Luban, sebelum jaringan sihir dan menara kelabu didirikan, dunia juga memiliki penyihir. Namun, mereka mungkin adalah entitas yang menerima korupsi, bermutasi, dan kehilangan kewarasan mereka. Cara menerima pengetahuan dari entitas dan, melalui doa ke jaringan sihir, meminjam kekuatan adalah kunci menuju menara abu-abu. Tentu saja, banyak tenaga kerja dibutuhkan untuk melawan gelombang setan dan membangun benteng pertahanan. Memikirkan hal-hal ini, Luban melangkah ke dalam kereta, yang jelas membawa teman-temannya. Mula-mula ia melihat Xia, gadis yang berpakaian zirah dan jubah, tak tampak perubahan sedikit pun, seakan-akan waktu tak meninggalkan jejak pada wajahnya. Kemudian, Luban melihat Stone, yang tampak agak malu dengan mantelnya yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia tidak merokok dan duduk tegak. Akhirnya, Luban melihat rekan ketiga. Kebingungannya sebelumnya kini teratasi. Orang itu melihat Luban, tersenyum gembira padanya, dan mengulurkan tangan, mengundang Luban masuk ke dalam kereta. Luban terkejut sesaat, lalu menyapa. Lama tidak bertemu, Cui tua. Bab 696. Kebutuhan. Ketika Luban melihat Cui Sitter, dia merasa seolah-olah dunia telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Lagi pula, ia baru saja mendengar kabar kematian Cui Sitter. Raja misterius di Gua Gunung Jiangcheng, yang sedang menekan penguasa kuno, tak lain adalah sahabat lamanya, Cui Sitter. Kenyataan bahwa ia bisa bertemu Cui Sitter lagi, setelah lingkaran takdir seakan tertutup, sungguh mengharukan. Luban duduk di kereta, dan tim melanjutkan perjalanan. Dia melirik Xia, lalu Stone, seolah mencari jawaban dari mereka. Saya sudah menemukan jawabannya. Cui Sitter tiba-tiba angkat bicara pada saat itu. Dia tidak menjelaskan apa yang diketahuinya, tetapi dari tatapan mata dan ekspresinya, tampaknya itu semua sudah diketahuinya. Waktu aku lihat Stone, aku punya firasat. Lagi pula, nggak ada pipa kedua yang kayak gini. Cui Sitter mengeluarkan pipa akar briar dari dadanya, identik dengan yang ada di tangan Stone, bahkan sampai ke polanya. Jadi maksudmu, aku akan berpartisipasi dalam misi yang melibatkan kembali ke masa lalu duniamu untuk menekan penguasa kuno. Dia mengonfirmasi lagi. Luban mengangguk. Karena aku menyelamatkan duniamu, kau bisa lahir di dunia itu dan akhirnya bertemu denganku. Jadi, hasilnya sudah ditentukan sejak pertama kali kita bertemu, dan takdir telah mencapai siklusnya, kan? Di dalam kereta yang bergetar, Cui Sitter bertanya. Sinar matahari yang muram menembus celah-celah pepohonan, menembus pintu kereta, memasuki kabin, dan membentuk lintasan cahaya di antara debu yang berterbangan. Xia menjawab. Ia tahu betul bahwa Cui Sitter yang duduk di depan mereka berasal dari setelah bunga kaca, tetapi sebelum malam pemanggilan jiwa. Ini pasti salah satu misi yang diikuti Cui Sitter saat itu. Setelah itu, ia akan menjalankan misi ke wilayah asing tempat Luban tinggal, dan akhirnya akan menemui ajalnya di sana. Tentu saja, bahkan jika mereka mengatakan ini pada Cui Sitter, dia tidak akan merasa hal itu nyata. Dari sudut pandangnya, dia baru saja tidak bertemu Luban dan Xia untuk sementara waktu. Siapa sangka bagi mereka, dia sudah mati. Tapi tidak sepenuhnya begitu. Xia menjelaskan lebih lanjut. Tepatnya, berdasarkan pengamatan kami, duniamu terselamatkan berkat tindakan sang raja misterius. Kau tak pernah kembali ke ibu kota terbengkalai setelah menjalankan misi tertentu, setidaknya tak muncul di hadapan Stone, dan kata-kata yang kau tinggalkan membuat Luban menyadari bahwa sang raja misterius adalah dirimu. Apa yang aku tinggalkan? Cui Sitter bertanya. Stone hendak menjawab, tetapi Xia menghentikannya. Saat ini, Anda tidak tahu pesan apa yang akan Anda tinggalkan, jadi mungkin ada titik balik di sini. Kata gadis penyihir muda itu. Karena pesan itu adalah bukti yang digunakan Luban untuk menyimpulkan bahwa raja misterius itu adalah Cui Sitter.
Jika kami tidak mengungkapkan pesan itu kepadamu, itu mungkin menunjukkan bahwa takdir dapat diubah. Maksudnya itu apa? Cui Siter agak bingung. Beberapa bagian dari masalah ini menyangkut dirinya secara pribadi, dan beberapa lagi berkaitan dengan masa-masa kacau di negeri sunyi. Sulit bagi seseorang yang selalu memandang waktu secara linear untuk memahaminya. Luban tidak menyaksikanmu menjadi raja misterius atau melihat kematianmu secara langsung. Jadi, jika kita bisa menemukan cara untuk campur tangan, maka fakta yang kita ketahui di masa lalu, bahwa kau menjadi raja misterius dan mati, mungkin tidak benar. Mungkin kau bersembunyi dan selamat, tetapi kami semua mengira kau sudah mati. Xia menjelaskan. Begini, awalnya aku melihat sepotong kue di tanganmu, lalu aku menoleh keluar kereta. Saat aku menoleh lagi, kue itu sudah menghilang, dan ada sedikit krim di sudut mulutmu. Jadi, kusimpulkan kau yang memakan kue itu, yang logis. Petik 2. Tapi kenyataannya, mungkin begini. Aku dendam karena kau memakan kueku. Jadi, aku meneliti mantra yang mampu melintasi waktu dan kembali ke masa lalu. Sementara aku di masa lalu melihat keluar jendela, aku di masa depan kembali, mencuri kue itu, memakannya, dan bahkan mengolesi sedikit krim di sudut mulutmu. Petik 2. Maka, masa laluku tidak berubah, namun kue itu memang dimakan oleh diriku di masa depan. Mendengar penjelasan Xia, Cui Siter dan Stone saling berpandangan dengan bingung. Hanya Luban yang angkat bicara. Saya juga ingin makan kue. Aku juga ingin memakannya. Xia mengangguk setuju lalu melihat ke arah Cui Siter. Apakah kamu mengerti sekarang? Tapi, kalau itu benar-benar aku, bukankah aku akan dilihat orang lain saat aku sekarat, keturunan atau apalah? Bagaimana kau menjelaskannya? Cui Siter masih merasa sulit untuk memahaminya. Apa yang baru saja saya sebutkan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang dipilih oleh dewa karena mereka adalah makhluk yang telah melintasi ruang dan waktu. Bagi keturunan mereka, karena mereka tidak dapat merasakan waktu selain waktu mereka sendiri, semua kemungkinan itu tidak ada bagi mereka. Xia menjelaskan. Jika Anda menganggap perjalanan Anda sebagai sebuah novel, maka mereka adalah karakter-karakter di dalam buku. Karakter-karakter dalam buku tidak akan pernah tahu bahwa mereka adalah bagian dari sebuah cerita, bagi mereka, hanya versi diri mereka sendiri yang telah dibaca oleh pembaca yang nyata. Di sisi lain, kita seperti pembaca buku, yang dapat membolak-balik halaman sesuka hati, bahkan melewati beberapa bab, sehingga menghasilkan cerita yang disusun ulang. Itulah sebabnya saya katakan, jika Cui Siter masih belum tahu kalimat itu, maka kita punya lebih banyak ruang untuk penebusan. Dia menatap Stone lalu menatap Luban. Cui Siter mulai berpikir. Terungkapnya kematian yang akan menimpanya sangat mengejutkan dan dengan Xia menyebutkan kata-kata kemungkinan keselamatan ini, dia memang butuh waktu untuk mencerna semuanya. Lagi pula, bukankah situasi Old Cui menegaskan satu hasil, bahwa dia harus bisa meninggalkan negeri malam dari misi ini, yang juga berarti tugas kita pasti akan berhasil. Luban berbicara lagi, tatapannya tertuju pada Cui Siter. Meski begitu, aku tidak bisa merasa senang akan hal itu. Cui Siter tanpa sadar berusaha menyalakan pipanya, tetapi setelah teringat bahwa ia berada di dalam kereta dan ada beberapa wanita di sana, ia memasukkan kembali pipa itu ke dalam sakunya. Itu belum tentu terjadi. Xia menyela, membantah pernyataan Luban. Ini adalah negeri malam kuno, sebelum pembangunan Menara Kelabu, dan aku berasal dari negeri malam masa depan. Fakta bahwa aku bisa berdiri di sini dan merapal mantra menegaskan pembangunan Menara Kelabu sebagai peristiwa yang tak terelakkan, sebuah lingkaran takdir yang tertutup. Juga, ada kemungkinan, pembangunan Menara Abu-Abu tidak dapat dihindari, tetapi belum tentu kita yang membantu membangunnya. Batu mengingatkan. Memang, sejauh yang Xia amati dari sejarah, pembangunan Menara Kelabu tidak diragukan lagi. Jadi, bahkan jika mereka gagal kali ini dan berhasil lolos berkat keberuntungan, orang lain akan datang untuk membangun Menara Kelabu, paling lama beberapa tahun, atau 1 dekade kemudian. Mengandalkan sejarah terkini untuk memprediksi hasil misi bukanlah jaminan. Tidak, pembangunan Menara Abu-Abu tidak bisa dihindari, dan itu pasti akan menjadi pencapaian kita, kata Luban tiba-tiba. Bab 697. Ketuk tulang dan hisap sumsumnya. Setelah pengalaman yang Feng Yu lalui di Pulau Pohnpei, Luban sudah tahu secara garis besar tentang misi-misi di tanah sunyi ini. Itulah yang dimaksud dengan makhluk ilahi sejati yang telah memetik sepotong sejarah dari wilayah asing, menggunakannya sebagai panggung, mengirim orang-orang pilihan dewa untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan, dan setelah mencapainya, mengembalikan segmen sejarah itu ke tempat asalnya. Bagi para makhluk ilahi ini, setiap misi di wilayah asing bagaikan bagian novel yang belum dibaca, mereka bisa melompat ke awal atau akhir sesuka hati. Melibatkan para dewa pilihan ke dalam misi itu ibarat operasi kotak hitam. Mereka adalah pengamat yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang dipilih oleh dewa. Jika manusia adalah NPC dalam cerita, yang tidak menyadari perubahan garis waktu terhadap yang dipilih oleh dewa,
maka yang dipilih oleh dewa juga merupakan mainan bagi makhluk ilahi, yang tidak menyadari perubahan garis waktu. Jika seseorang benar-benar ingin mengendalikan dirinya sendiri, ia harus keluar dari garis waktunya sendiri dan mengamati domain asing dari sudut pandang luas. Ini mungkin yang disebut oleh Taoist Grand Cry sebagai konsep sublimasi. Hanya setelah meninggalkan jejak pribadi yang tak terhitung jumlahnya di domain asing, menjadi hukum tanpa konsep waktu, seseorang dapat benar-benar melepaskan diri dari belenggu waktu dan memperoleh kebebasan sejati. Dengan demikian, Luban dan rekan-rekannya saat ini berada di masa ketika Menara Kelabu belum dibangun di negeri malam. Pada akhirnya, Menara Kelabu memang dibangun, dan mungkin sudah ada banyak sekali orang yang dipilih oleh dewa yang telah memasuki misi dan gagal. Alasan Luban meyakini bahwa mereka yang terpilih oleh para dewa adalah mereka sendiri dan bukan orang lain adalah karena jika mereka gagal, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di tengah gelombang iblis. Terlebih lagi, Cui Siter masih berada dalam lingkup seorang detektif, meskipun memiliki beberapa kekuatan luar biasa. Namun, untuk menjadi seseorang seperti Raja Misterius, yang mampu menyegel penguasa kuno, tentu membutuhkan transformasi yang signifikan. Ia harus mendapatkan sesuatu dari misi-misi ini sebelum akhirnya dapat berkembang menjadi Raja Misterius. Mendengar kata-kata Luban, Cui Siter tampak terkejut, namun tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bagus kalau begitu. Kita bisa sedikit bersantai. Dia dengan bijaksana menghindari pembahasan tentang kehancurannya sendiri. Kita hampir sampai. Stone melirik keluar, hutan mulai menipis, tanda-tanda pemukiman manusia mulai terlihat jelas. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang era ini? Luban bertanya pada Xia. Xia menggelengkan kepalanya. Era ini, yang baru saja berdiri setelah Menara Abu-Abu, masih menderita akibat gelombang iblis yang mengamuk. Catatan-catatan dari sebagian besar wilayah lenyap akibat gelombang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat kerajaan runtuh, sebagian besar catatan tertulis telah lenyap. Dalam kata-katanya, ini adalah zaman barbar, kira-kira setara dengan pertempuran antara Kaisar Yan, Kaisar Kuning, dan Ciyu, di mana legenda dan sejarah bercampur aduk, tanpa deskripsi terperinci. Lalu kamu juga pasti tahu nama pencipta Grey Tower. Batu ditekan. Tidak, kami tidak tahu namanya. Grey Tower tidak mencatatnya. Mengenai alasannya, saya tidak yakin. Xia membantah. Saya pernah bertanya kepada guru saya tentang hal itu, dan beliau yakin itu karena banyaknya orang yang terlibat dalam pendirian Menara Abu-Abu. Pembentukan sistem sihir bukanlah pencapaian satu orang dalam waktu singkat. Lagi pula, jaringan sihir itu sendiri mewakili kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengakses sihir, itulah sebabnya Menara Abu-Abu sengaja menghilangkan nama-nama pembangun pertamanya. Tapi kupikir, mungkin pencipta Menara Abu-Abu tidak ingin namanya didewakan. Ketika suatu pencapaian besar dikaitkan dengan orang tertentu, ia akan mengumpulkan keyakinan, seperti halnya teriakan Bango Tao, berubah menjadi tanda, berpotensi menjadi makhluk ilahi. Sang pencipta, setelah membangun Menara Abu-Abu untuk melawan makhluk ilahi yang melepaskan binatang iblis, mungkin menolak untuk membiarkan dirinya menjadi sama, Xia berspekulasi. Jadi kita masih perlu menemukan penciptanya. Cui Siter tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu juga hal yang baik, setidaknya di Xia, sang pencipta belum menyelesaikan siklus tertutupnya. Jika kita bisa menemukan satu orang untuk membantunya membangun Menara Kelabu, maka dialah penciptanya. Pikir Stone cepat. Ini mirip dengan apa yang dipikirkan Luban. Ia tidak perlu mencari batu bata pertama untuk Menara Abu-Abu, ketika tiba saatnya membangun, cukup menyentuh satu saja sudah cukup. Tuan, kami sudah sampai. Suara seorang prajurit terdengar dari luar. Luban melihat keluar dan melihat struktur pertahanan yang relatif sederhana di antara hutan, beberapa menara, jalan-jalan yang jarang penduduknya, bangunan-bangunan rendah, prajurit-prajurit yang mengenakan baju zirah kulit tua, berbaris dalam formasi santai, mungkin karena hujan baru-baru ini, tanahnya berlumpur, dan roda-rodanya terbenam ke dalam tanah. Bau kotoran sapi bercampur lumpur memenuhi udara, cukup untuk membuat orang modern manapun langsung muntah. Luban turun dari kereta, mendapati dirinya berada di lereng. Saat melihat ke bawah, ia melihat hamparan lahan pertanian dan lebih banyak petani yang sibuk menabur benih, berharap musim panen tiba. Tuan, saya akan mengantar Anda menemui Baron, kata prajurit yang sejak awal memegang pedang tajam. Ia memimpin jalan, dan setelah beberapa langkah, mereka tiba di depan sebuah rumah bangsawan yang sudah bobrok namun masih tampak megah. Kebanyakan rumah lain di kota itu terbuat dari kayu, tetapi perumahan ini dibangun dari batu bata dan batu, menunjukkan kemegahannya. Tidak banyak penjaga di perkebunan. Saat Luban dan yang lainnya berjalan memasuki halaman, mereka melihat seorang pria berjubah merah duduk di sana, memberi makan ayam-ayam dengan segenggam biji-bijian kasar, asyik dengan pekerjaannya. Xia hendak berbicara ketika Stone memberi isyarat padanya untuk menunggu sebentar. Baru setelah lelaki itu menaburkan semua butiran gandum kasar di tangannya, dia menepukkan tangannya, bangkit, dan berbalik menghadap Luban dan rekan-rekannya.
Kalian semua mengalami perjalanan yang berat. Makanan sedang langka saat ini, dan ayam-ayam ini masih terlalu kecil. Aku ingin membesarkan mereka sedikit lagi sebelum menggunakannya untuk menghibur kalian. Katanya. Usianya hampir 20-an, kira-kira seusia Luban, berambut pirang kusam dan bertubuh ramping. Jelas, bahkan sebagai penguasa di sini, perlakuannya tidak jauh lebih baik. Panggil saja aku Gero, gelar baron itu cuma status yang kubeli. Hari pertama aku tiba di sini, aku tahu mungkin aku salah masuk kapal. Stone mengangkat sebelah alisnya. Memang, ku dengar di akhir kerajaan lama, keluarga kerajaan korup, dan gelar-gelar diperjualbelikan. Kebanyakan orang yang membeli gelar akan mengeksploitasi dan memeras rakyatnya sampai mereka dihisap habis begitu sampai di wilayah kekuasaan mereka. Kalau tidak, itu kesepakatan yang merugikan. Jelas Sia dengan suara rendah. Baron Gero tampaknya juga ingin membeli hak milik untuk menghasilkan uang, tetapi tidak mengantisipasi bahwa kota itu jauh lebih miskin daripada yang ia perkirakan. Sekalipun ia mencoba menekan, tidak banyak yang bisa diperolehnya, jadi ia akhirnya merugi. Namun, pemandangan di sini cukup indah, dekat hutan. Sayang sekali tenaga kerjanya kurang, kalau tidak, menurut promosi penjualan yang saya terima saat membeli properti ini, mengeksploitasi sumber daya di hutan bisa menghasilkan banyak uang, Baron Gero mendesah. Tiba-tiba terdengar ledakan dari rumah di belakangnya. Bab 698. Penyihir Istana. Ledakan itu terasa familiar bagi Sia, dan dia melihat ke arah punggung Baron Gero. Maaf, tamu saya di sini terkadang agak berisik. Baron Gero tersenyum kecut, lalu dia berjalan memasuki rumah bersama Luban dan yang lainnya mengikutinya. Rumah batu itu tidak besar, hanya seukuran rumah biasa. Luban melihat asap mengepul dari sebuah ruangan di salah satu sisinya. Asapnya berbau busuk, mengingatkan pada kotoran yang dipanaskan hingga mendidih, bikin mual. Sia mengangkat tangannya, dan angin tiba-tiba bertiup kencang, menyapu asap dalam sekejap. Dia kemudian bisa melihat kondisi ruangan itu. Sebuah meja kayu berbintik-bintik berdiri di tengah ruangan, penuh dengan luka bakar, korosi, dan bekas potongan. Fakta bahwa meja itu masih berdiri dengan 4 kaki tampak seperti suatu keajaiban. Di atas meja terdapat botol-botol dan stoples-stoples yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih indah daripada meja itu sendiri, jelas dibuat oleh seorang perajin profesional. Botol-botol semi-transparan itu diisi dengan larutan dan bubuk berbagai warna, beberapa bahkan berubah warna secara terus-menerus, memancarkan cahaya yang memikat. Tampaknya sumber bau busuk itu adalah larutan hitam yang dipanaskan di atas lilin yang menyala di satu sisi meja. Larutan itu menggelinding perlahan di atas api, memantulkan bayangan laki-laki di ruangan itu. Rambutnya yang hitam pekat dipotong pendek, usianya hampir sama dengan Baron Gero, meskipun rambutnya berdiri tegak karena ledakan itu, memberinya tampilan klasik tatanan rambut yang liar, wajahnya kotor karena debu. Perkenalkan Juster, teman baikku. Waktu kita ketemu, kita masih main-main sama air seni dan lumpur. Baron Gero terbatuk 2 kali saat memperkenalkannya, lalu menambahkan. Dia adalah seorang penyihir istana. Mendengar perkataan Baron Gero, Sia mengalihkan pandangannya kepada pria ini. Tidak terlihat seperti itu. Dengan cepat, gadis penyihir muda itu menggelengkan kepalanya. Karena seorang penyihir istana telah muncul di sini, tentu saja Sia teringat pada pendiri Menara Abu-Abu. Akan tetapi, Juster tampak masih agak belum dewasa, tampaknya membutuhkan lebih banyak tahun lagi untuk menjadi penyihir independen. Sia sendiri lebih cenderung beranggapan bahwa pendiri Menara Abu-Abu adalah sekelompok orang, bukan hanya satu individu. Karena baik Menara Abu-Abu maupun jaringan sihir tidak mungkin dapat diciptakan oleh seorang penyihir jenius saja, maka keajaiban sebesar itu hanya dapat diciptakan dari awal melalui usaha keras penyihir yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang penyihir, yang menggunakan akal sehat untuk menghancurkan dunia, memahami bahwa hukum alam tidak dapat diubah sesuka hati oleh keinginan 1 atau 2 orang. Juster sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Sia, dia hanya menatapnya dengan tatapan kosong, matanya terbelalak, lalu dia bergegas menghampiri Sia, berbicara dengan nada tidak percaya. Perapalan mantra tanpa mantra, respon instan, bahkan ritual pun tidak dipersiapkan, bagaimana kau melakukannya? Jelas, dia menganggap kemampuan Sia untuk menghilangkan asap hanya dengan gerakan saja tidak dapat dipercaya. Hanya trik kecil. Sia tidak menanggapi pertanyaan Juster secara langsung. Dia tidak begitu yakin bagaimana cara penyihir merapal mantra sebelum jaringan sihir didirikan, hal itu mungkin melibatkan persiapan ritual yang rumit, mantra tertentu, dan kewarasan yang cukup kuat untuk menahan polusi, menurut apa yang disebutkan gurunya secara samar. Pada saat itu, Sia memperhatikan bahwa warna kedua mata Juster agak berbeda. Yang satu masih hitam seperti biasanya, sedangkan mata kirinya sudah berubah menjadi merah tua, seperti darah. Ini bukan tipuan kecil. Perlu kau ketahui, menurut teori Master Alheste, mantra adalah perwujudan pengetahuan, sementara ritual adalah pemadatan pengetahuan. Pengetahuan yang telah dipadatkan dibangkitkan dan diwujudkan melalui mantra,
itulah mekanisme kerja sihir. Mustahil menggunakan sihir tanpa mantra dan ritual. Juster tampak cukup gigih, bertekad untuk memahami cara kerja mantra Xia saat ini. Xia tengah mempertimbangkan apakah akan menjelaskan konsep seperti jaringan sihir untuk mempercepat pemahaman Juster tentang sihir modern, ketika tiba-tiba matanya terbelalak. Tidak, jangan bicara lagi, kumohon, aku mohon. Juster langsung menutup telinganya seolah-olah ada setan yang berbisik di telinganya. Pupil matanya dipenuhi pembuluh darah, dan ia berlutut di tanah dengan penuh penderitaan, seluruh tubuhnya gemetar. Baron Gero segera mendukung penyihir muda itu, hanya untuk melihat mata Juster meneteskan air mata merah itu darah. Dia mengeluarkan suara-suara perjuangan yang halus dari tenggorokannya, seluruh tubuhnya menegang seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeramnya, terus-menerus mengejang dan kejang. Biar aku saja. Xia menekan kepala Juster, jari-jarinya menyisir rambut hitamnya. Diiringi getaran yang nyaris tak terasa di udara, otot-otot Juster mengendur, ia memejamkan mata dan segera tertidur lelap. Tangan kanan Luban juga memunculkan pena perak bertuliskan, Testamen, yang membuka kepala Juster. Tak terhitung banyaknya informasi yang bermunculan. Luban segera sampai pada suatu kesimpulan. Ia telah mengumpulkan polusi dalam jumlah yang cukup besar, yang akan terus-menerus menggerogoti kemauan dan tubuhnya. Bahkan, tanpa kecelakaan lain pun, ia kemungkinan akan cepat membusuk dan mati dalam waktu 3 tahun. Apakah seperti ini penyihir aslinya? Xia merasa agak menyesal. Para penyihir negeri malam di masa lalu bagaikan anak-anak yang penuh rasa ingin tahu, melemparkan semua kekuatan supranatural yang mereka temui ke dalam pikiran mereka, menyerap sebanyak yang mereka bisa. Dan pengetahuan ini adalah polusi, yang akan menyebabkan penurunan kewarasan, kerusakan, dan mutasi tubuh. Itulah sebabnya banyak penyihir tampak aneh dan bahkan kehilangan wujud manusianya. Belakangan, beberapa penyihir mencoba meringankan situasi ini. Beberapa mencoba menyeimbangkan polusi di dalam tubuh mereka dengan melawan berbagai sumber polusi, sementara yang lain bahkan mengembangkan sistem yang tidak akan menyebabkan hilangnya kendali. Beberapa meneliti kurungan mental, menempatkan sebagian besar pengetahuan dan polusi mereka jauh di dalam otak, hanya membangkitkannya melalui metode tertentu ketika dibutuhkan. Yang pertama dikenal sebagai Bloodline Mage, sedangkan yang kedua merupakan cikal bakal Court Mage. Pada era yang lebih tua lagi, konon kedua jenis penyihir ini pernah terlibat dalam perebutan ortodoksi, tetapi sebelum perebutan itu meluas, mereka meninggalkan konflik tersebut karena invasi gelombang iblis. Namun, begitu terdampak polusi itu akan terus bertambah parah. Bahkan dengan usaha keras, kedua jenis penyihir ini hanya berhasil menunda kematian dan kegilaan sampai batas tertentu. Terlebih lagi, semakin kuat seorang penyihir, semakin banyak polusi yang akan mereka tanggung, dan ketika mereka jatuh karena polusi, semakin besar pula kerusakan yang akan mereka timbulkan. Oleh karena itu, jika mereka masih bisa mempertahankan kewarasan mereka, sebagian besar penyihir ini akan memilih untuk menjelajah ke kedalaman hutan hitam, tempat para binatang iblis mengamuk. Legenda mengatakan bahwa para penyihir sakti ini dapat meninggalkan kutukan bagi dunia saat mereka meninggal. Bencana-bencana yang melampaui pemahaman manusia fana pun terbentuk dengan cara ini. Bisakah orang seperti itu benar-benar membangun menara abu-abu? Xia memandang Juster yang sudah tertidur dan berpikir dalam hati. Bab 699. Anak bodoh. Sunset Town adalah kota kecil yang terletak di perbatasan terpencil kerajaan, di mana hutan hitam menutupi sebagian besar wilayahnya. Bertahun-tahun yang lalu, mungkin mendekati 50 atau bahkan 100, paling tidak, dahulu kala, Sunset Town adalah kota yang cukup makmur dengan ladang-ladang subur yang luas, sungai-sungai yang mengalir, kemakmuran, kedamaian, kehidupan pedesaan yang patut ditiru yang bagi penduduk desa hanyalah kehidupan biasa. Hingga gelombang setan datang, berkali-kali. Adegan bulan darah yang menggantung tinggi dan monster-monster yang merajalela menjadi mimpi buruk terdalam di hati semua orang tua yang masih tinggal di Sunset Town. Rata-rata umur di negeri malam relatif lebih panjang. Jika seseorang bebas penyakit dan tidak merasakan sakit, serta belum pernah mengalami baptisan perang, dalam kebanyakan kasus, mereka dapat hidup hingga lebih dari 200 tahun. Jika mereka menggunakan sihir untuk memperpanjang umur, 300 tahun juga dimungkinkan. Namun di tempat seperti Sunset Town, orang yang berusia 70 tahun sudah sangat langka, dan hidup hingga usia 100 tahun sudah cukup untuk disebut berumur panjang. Penyakit, monster, berbagai macam bencana melanda, cukup beruntung bisa bertahan hidup. Kemakmuran kota ini di masa lalu telah pudar tertiup angin, yang tertinggal hanyalah kehancurannya saat ini. Tanah yang dulunya subur dan subur telah diambil alih oleh tanaman merambat dan pohon-pohon yang meliuk, sumber air bersih tercemar oleh hutan hitam, menyebabkan kegilaan dan halusinasi saat mabuk, dan ternak juga terkontaminasi oleh tanah, yang menyebabkan berbagai mutasi dan bahkan mulai menyerang manusia. Di tempat seperti itu, mengatakan seseorang bisa menghasilkan uang berapapun adalah sebuah lelucon besar. Saya sudah mengenal Juster sejak kecil, dia mulai belajar sihir saat berusia sekitar 4 atau 5 tahun.
Dia berbakat menjadi penyihir dan segera menjadi muridnya. Keluarga saya memang punya uang, tetapi setelah bertahun-tahun dieksploitasi, uang itu segera habis. Baron Gero duduk di meja, sambil berkata demikian. Cairan di cangkirnya adalah anggur yang sangat encer sehingga menyerupai air. Sebagian besar sumber air di sekitar sini tercemar, dan meminumnya langsung akan menyebabkan gangguan mental. Hanya setelah direbus, ia hampir tidak bisa menghilangkan dahaga, tetapi anggur-anggur ini telah difermentasi, sehingga tingkat pencemarannya lebih rendah. Namun kemudian, Juster melanggar beberapa tabu, dan ia diusir dari istana kerajaan. Mungkin karena bakatnya yang terlalu hebat, kejahatan yang seharusnya langsung berujung pada eksekusinya justru tidak merenggut nyawanya, ia hanya dibuang ke kota kecil yang begitu terpencil. Saat itu saya benar-benar gagal dalam bisnis, sendirian, jadi, saya membeli gelar ini dan juga mengurus Juster sebentar. Dia melirik ke arah penyihir yang sedang berbaring di tempat tidur, tampaknya tengah mengalami mimpi buruk. Apakah kamu mengatakan bakatnya sangat tinggi? Luban dan Stone telah pergi memeriksa situasi di kota, meninggalkan Cui Sitter dan Xia di sini untuk berkomunikasi dengan Gero. Ya, biasanya, seorang penyihir membutuhkan setidaknya 40 hingga 50 tahun belajar untuk mencapai level Juster, tetapi dia mencapainya di usia 20 tahun. Sangat jarang, bahkan jika melihat sejarah, hanya ada sedikit penyihir istana semuda dia. Baron Gero tampak cukup bangga saat mengatakan ini. Itu memang sangat mengesankan. Cui Sitter menggema, sambil melirik ke arah Xia, tetapi gadis penyihir muda itu tampaknya tidak senang, sebaliknya, dia sedikit mengerutkan kening. Kurasa, apakah Juster seorang jenius sekali seumur hidup atau bukan, bisa kita kesampingkan dulu. Menurutmu, dia mungkin telah membuat kesalahan serius. Xia berbicara terus terang. Baron Gero merasakan bahwa Xia membawa dirinya dengan penuh percaya diri, dan baru saja dia memperlihatkan mantra yang bahkan Juster anggap menakjubkan, mungkin menandainya sebagai penyihir istana yang kuat. Sihir adalah pengetahuan, itu adalah polusi, sama seperti air yang Anda minum, hal-hal ini halus dan bertahap, mengikis tubuh Anda seiring waktu, dan begitu terakumulasi hingga batas tertentu, mereka dapat menyebabkan penyakit. Xia berkomentar, sambil memandangi anggur di cangkir Baron Gero. Meskipun hanya ada sedikit kontaminasi di dalamnya, bagi orang biasa, mengonsumsinya selama bertahun-tahun niscaya akan menyebabkan korosi. Penduduk desa dan tentara di kota ini sudah terdampak polusi dari hutan hitam. Pada masa Xia, survei sumber air dan lahan merupakan hal yang sangat penting, bahkan untuk kota-kota perbatasan dekat hutan hitam, tempat para penyihir akan menggunakan mantra pemurnian untuk memastikan keamanan air dan makanan. Akan tetapi, di era ini, jelas tidak ada tindakan ketat seperti itu, dan satu-satunya mage di sini mungkin Juster, yang tidak memiliki kesadaran ini. Sekalipun gelombang iblis tak kunjung tiba, umur penduduk kota ini akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, seluruh kota akan menjadi gila, penduduknya saling serang, atau penduduk desa yang tersisa akan pindah, menjadikannya kota hantu. Demikian pula, ketika penyihir mempelajari sihir, itu adalah proses akumulasi polusi secara bertahap. Mereka yang berpikir penyihir baru bisa mengendalikan mantra semacam itu setelah 50 tahun, melakukannya karena mereka butuh waktu untuk mencerna, menanggung, dan mengakomodasi polusi tersebut. Namun, dia telah menguasai begitu banyak sihir dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak yakin tentang hal-hal lain, tetapi tubuhnya jelas tidak tahan. Dia pada dasarnya telah menelan polusi yang orang lain akan membutuhkan waktu 50 tahun untuk berasimilasi hanya dalam 1 dekade atau lebih, yang niscaya akan memperpendek umurnya. Perkataan Xia membuat wajah Baron Gero menjadi gelap. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini. Tak heran jika jumlah penyihir jenius sebelumnya sangat sedikit, karena para penyihir yang benar-benar cerdas memahami bahwa tergesa-gesa tidak akan membawa kesuksesan. Mereka tidak akan terburu-buru untuk menaklukkan diri sendiri hanya dalam 1 dekade, melainkan akan berusaha memperpanjang umur mereka semaksimal mungkin. Dalam hal ini, kejeniusan Juster sebenarnya menyoroti kebodohannya. Ketika dihadapkan dengan ilmu pengetahuan, ia bagaikan seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa, yang berusaha keras memunguti setiap serpihan yang terjatuh ke tanah, tanpa menyadari bahwa serpihan-serpihan berat itu telah membengkokkan punggungnya dan dapat mengakibatkan kematian. Faktanya, di antara peradaban yang tidak menyadari kengerian domain asing, ada banyak orang seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu bilang Juster dikeluarkan karena melanggar tabu. Apa sebenarnya kesalahannya? Cui Sitter bertanya lagi. Dia ingin mengajarkan sihir kepada rakyat jelata, yang merupakan tabu berat di kalangan penyihir istana. Baron Gero menjawab. Awalnya, Cui Sitter merasa itu adalah tindakan untuk memperkokoh perbedaan kelas dan menjaga agar masyarakat tetap bodoh, tetapi ia segera mengerti mengapa hal itu tabu. Karena sihir itu sendiri adalah polusi, jika rakyat jelata mempelajari sihir sesuka hati, polusi akan menyebar. Setiap orang memiliki fisik dan tingkat pemahaman yang berbeda. Jika sihir disalahgunakan,
hal itu akan menyebabkan keresahan sosial yang signifikan atau bahkan memicu kegilaan kolektif atau bencana yang lebih buruk. Tampaknya, larangan penyihir istana untuk mengajarkan sihir bukanlah tirani, melainkan peraturan yang wajar. Jadi itu sebabnya dia ingin meneliti jaringan sihir. Xia merenung. Ia tiba di lab Juster dan melihat sebuah buku catatan jatuh ke tanah. Ia membukanya, dan meskipun ditulis dalam aksara negeri malam kuno, Xia telah mempelajari beberapa hal dan dapat dengan cepat memahaminya. Tampaknya itu catatan Juster. Dia baru membaca beberapa halaman ketika dia mendengar suara Lu Ban datang dari luar. Bab 700. Pendidikan prenatal per kapita. Di sisi lain, Lu Ban dan Stone berjalan menyusuri jalan-jalan Sunset Town. Menyebutnya jalan terlalu berlebihan, itu hanyalah jalan setapak berlumpur. Kelembapan di hutan sangat tinggi, dan tanahnya selalu lembab, bercampur kotoran sapi, kotoran manusia, dan segala macam kotoran yang terbayangkan maupun tak terbayangkan. Stone menutup hidungnya, mengamati orang-orang di jalan. Kebanyakan kurus kering dan tampak kurang gizi, jelas menderita malnutrisi parah. Mata mereka dipenuhi lingkaran hitam pekat. Kelelahan dan keputusasaan adalah tema dominan di sini. Yang lebih menarik lagi adalah tatapan mata orang-orang ini. Beberapa orang, meski tampak compang camping, tidak dapat menyembunyikan kilatan ambisi di mata mereka, tetapi mayoritas orang di Sunset Town memiliki ekspresi mati rasa, seolah-olah tidak ada yang dapat membangkitkan gairah di hati mereka. Kecuali beberapa anak yang masih belum menyadari kerasnya hidup, semua orang di sini, mulai dari penduduk hingga tentara, tampaknya telah kehilangan harapan sepenuhnya. Mereka hidup seperti mayat hidup, hanya menunggu kiamat datang. Mereka ingin membangun Great Tower di sini, tetapi mereka tidak punya cukup tenaga. Kata Stone, ladang di depan tandus, diolah dengan paksa. Tanaman yang ditanam sama sekali tidak melimpah, nyaris tak mampu menopang kehidupan. Lu Ban telah menonton film dokumenter yang menampilkan desa-desa paling terpencil dan miskin di beberapa negara. Sebagai perbandingan, Sunset Town tidak lebih baik. Memang, mungkin ada kurang dari 1.000 orang di sini, dan tingkat pendidikannya sangat rendah sehingga meskipun mereka memiliki kekuatan untuk bekerja, mereka tidak dapat memahami cetak birunya, apalagi melakukan pekerjaan yang tepat. Gumam Lu Ban dalam hati. Lagi pula, membangun menara abu-abu bukan hanya tentang membangun satu struktur tinggi. Menara abu-abu mewakili jaringan sihir, ia adalah keseluruhan sistem sihir negeri malam. Penelitian akademis bahkan lebih penting daripada menara fisik itu sendiri. Namun Lu Ban sangat menyadari bahwa meskipun Juster adalah pencipta menara kelabu dan memiliki segudang bakat serta inspirasi, pemuda itu kini hanyalah sosok menyedihkan yang hanya memiliki beberapa tahun tersisa untuk hidup, terjebak di era yang tragis, di kota yang bobrok, dan rentan terhadap risiko serangan gelombang iblis yang akan segera terjadi. Bagaimana tepatnya menyelesaikan tugas monumental seperti itu dalam situasi yang begitu buruk berada di luar pemahaman Lu Ban? Ayo kita lihat ladangnya. Stone menunjuk ke arah ladang di depan. Saat mereka berjalan, dia mulai berbicara. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Tuan Cui Sitter lagi. Situasi ini, seperti yang Anda pahami, terasa sangat surrealis bagi saya. Dia melihat saya yang sekarang, dan saya yang dulu melihat dia di masa depan. Sepertinya beberapa hal mungkin berubah karena ini, atau mungkin tidak bisa diubah sama sekali. Stone adalah seorang pria yang penuh penyesalan, dan introspeksi seperti itu seringkali membuatnya meratapi masa lalu dan merasa terbelenggu. Dia mungkin akan sangat terhibur mengetahui bahwa kamu akhirnya mengambil alih perusahaannya dan segalanya, menjadi terpilih oleh dewa, dan berjalan di jalan yang dulu dia jalani. Lu Ban menjawab. Stone berhenti, lalu berbalik menatap Lu Ban, namun Lu Ban tidak menunggunya dan terus maju. Stone menyusul, mengamati pertumbuhan tanaman yang buruk di ladang, yang telah diairi dengan air yang tercemar, menyebabkan tanaman tumbuh dalam bentuk yang menyimpang, sulit membayangkan seperti apa hasil panennya nanti. Melewati ladang-ladang, terbentang hamparan hutan hitam yang subur, tepi ladang-ladang itu dipagari, tetapi konstruksi kayu ini akan runtuh dengan mudah saat binatang iblis yang sesungguhnya datang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Stone menatap ke arah Lu Ban. Situasinya benar-benar mengerikan. Stone membayangkan skenario-skenario dari novel-novel di mana sekelompok penduduk desa, yang awalnya bodoh, perlahan-lahan membangkitkan tekad mereka berkat pidato-pidato penuh semangat dan tindakan-tindakan teladan sang tokoh utama. Mereka akan mendukung sang tokoh utama dalam membangun kota dan pada akhirnya mengusir para penjajah. Namun itu hanyalah fiksi. Stone merasa bahwa meskipun ia menggunakan kekuatan luar biasanya, penduduk desa di sini tidak mampu secara mental maupun fisik untuk memikul tanggung jawab menahan gelombang iblis. Dia menoleh, hanya untuk menyadari Lu Ban telah menghilang di suatu titik. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan Lu Ban sedang berbicara dengan seorang petani. Panen belum bagus akhir-akhir ini, bagaimana rencanamu untuk melewati musim dingin? Lu Ban bertanya. Jawab petani itu dengan suara rendah. Bagaimana jika monster menyerang? Lu Ban bertanya lagi.
Binatang buas, monster, aku tidak tahu. Petani itu ragu sejenak sebelum menjawab. Kalau kita bisa membangun beberapa bangunan untuk menangkis monster, bagaimana menurutmu? Maukah kamu membantu? Lu Ban terus maju. Tidak mungkin, hal-hal itu tidak bisa dihentikan, itu mengerikan, tidak mungkin. Petani itu menggelengkan kepalanya dan mengambil peralatan pertaniannya untuk melanjutkan menyiangi. Melihat pihak lain enggan berbicara lagi, Lu Ban dengan bijaksana tidak melanjutkan pertanyaannya. Di tempat terpencil seperti itu, memang sulit mengandalkan penduduk desa untuk melawan gelombang setan. Mari kita kembali dulu, mungkin Tuan Cuisiter bisa mendapatkan beberapa hasil. Stone datang dan berjalan bersama Lu Ban menuju ke Istana Baron. Tepat saat mereka kembali ke kota, mereka melihat sekelompok orang menunggang kuda. Kelompok ini jelas merupakan pasukan biasa dibandingkan dengan para penjaga kota matahari terbenam, menunggang kuda, mengenakan baju zirah, dan bersenjata lengkap, membuat Lu Ban tak kuasa menahan diri untuk berpikir bahwa di era ini pun, negeri malam masih memiliki prajurit sah seperti itu. Orang yang berada di garis depan mengenakan baju zirah merah, melaju menuju rumah Baron dengan ekspresi jijik. Pada saat yang sama, seseorang di kavaleri memanggil. Duke memerintahkan pembangunan istana tidur, sesuai peraturan, Sunset Town harus menyediakan 100 pria berbadan sehat. Semua warga kota harus berkumpul di pintu masuk istana Baron. Saya ulangi, istana yang tertidur. Mendengar ini, Lu Ban merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kota Sunset sudah sangat miskin, namun para kesatria berpakaian rapi itu masih saja menangkap penduduk kota untuk melakukan kerja paksa, dan lebih parahnya lagi, itu bukan untuk membangun benteng terhadap binatang iblis melainkan istana tidur, benar-benar membuat orang ragu apakah otak para bangsawan itu sudah benar-benar tercemar dan membusuk. Tunggu sebentar. Lu Ban berbicara kepada pria berbaju besi merah. Apakah kamu di sini untuk membantu mempertahankan tempat ini? Karena sebagian besar penduduk desa pendiam, kata-kata Lu Ban jelas sampai ke telinga pria itu. Ia melirik Lu Ban. Seorang pedagang yang entah dari mana. Pria itu membalikkan kudanya. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Dari mana asal Anda? Sesuai perintah Duke, saya berhak memungut bea dari Anda. Dia bicara dengan tegas, seakan-akan telah menemukan target untuk diperas, dan mengangkat cambuk di tangannya seakan-akan hendak memukul Lu Ban jika dia tidak menurut. Jadi, kamu tidak di sini untuk membantu? Lu Ban bertanya dengan polos. Cukup omong kosongmu, bodoh. Melihat ekspresi bingung Lu Ban, ksatria berbaju besi merah mengayunkan cambuknya ke arahnya. Namun pada saat berikutnya, cambuk itu meleset. Lu Ban dengan cekatan menghindari cambuk pihak lain dan kemudian melihat ke arah Stone dan yang lainnya. Kalian semua melihatnya, dia menyerang lebih dulu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.